Yo guys, balik lagi sama gue Juan di Skill Prosik. Di sini gue ini ya mungkin bikin semi vlog ya teman, dimana gue bakal ngejelasin atau secara langsung nih ke lapangan. Oh bener nih, kalau misalkan kalau pekerja di konstruksi itu sengsara nih, karena banyak dari komen kalian yang berkata seperti itu. Mari kita buktikan ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk stepnya gue bakalan dari diri gue dulu tentunya, apakah benar gue merasakan hal yang demikian atau enggak. Dan baru nanti kita tanya ini orang-orang atau karyawan lain yang bekerja di konstruksi ini, khususnya di batching plant yang ada di Cikarang, itu apakah benar sengsara atau enggak. Kalian pasti penasaran kan? Langsung aja kita mulai. Nah, balik lagi nih sama gue Juan. Di sini gue seperti yang gue bilang tadi nih teman-teman, gue bakal nunjukin ke kalian bahwasanya apa sih yang gue dapet selama bekerja di batching plant ini atau di konstruksi ini teman-teman. Apakah benar gue sengsara atau gue memang fine-fine aja gitu. Nah, tapi sebelumnya gue bakal spill dulu teman-teman. Di sini sekeliling gue ini merupakan mesh ya teman-teman. Mesh yang gue dapet dari perusahaan ini, dimana di sini kalau kalian lihat gue bakal dapat meja. Jadi gue selain bekerja di kantor bisa juga mobile di mesh teman-teman. Nah, ini tampilan mesh gue ya teman-teman, dimana gak terlalu besar, cuman untuk fasilitasnya udah oke lah ya teman-teman. Gue jelasin, di sini gue dapet satu kulkas teman-teman, dimana di sini bisa digunain untuk keperluan menyimpan makanan dan minuman tentunya. Di sini gue ada nyetok ya untuk masak lah, ringan-ringan, tahu tempe ya kan. Nah, kemudian gue juga nyetok beberapa kopi teman-teman, kopi-kopian gue taruh di sini, kemudian mie. Kemudian juga ada piring-piringan, dan sini gue bikin nasi juga ya teman-teman biar hemat juga. Walaupun udah dapat uang makan juga. Di sini ada bangku disediakan oleh perusahaannya, dan gue mendapatkan meja kantor teman-teman. Jadi di mes ini gue disediain meja kantor supaya bisa menunjang kebutuhan secara mendadak nih teman-teman. Kadang-kadang malam-malam pun bisa dipanggil teman-teman. Jadi gue bisa mengerjakan di mes gitu. Dispenser, kemudian juga ada AC nih teman-teman. Nah, ini sangat-sangat membantu banget teman-teman AC. Nah, di sini gue juga dapat bangku dan dapat kursi cadangan juga teman-teman. Sini ada jamnya, dan ini kamar mandi. Kemudian ini adalah kamar gue nih teman-teman. Jadi gue tidur di sini. Oke, mungkin menurut kalian gimana nih guys? Apakah fasilitas yang didapat ini udah worth it atau kayak begini teman-teman? Nah, itu tadi yang udah gue tunjukin nih ke kalian, bahwasanya fasilitas yang gue dapat ini ya menurut gua udah lumayan oke lah ya. Nah, tapi gua nggak tahu nih kalau misalkan karyawan-karyawan lain di luar sana. Tapi kita bakal cus aja tanyain kayak gimana sih, apakah benar dari fasilitas yang didapatkan di bidang konstruksi ini, atau lebih tepatnya di batching plant di Cikarang nih teman-teman. Oke, tapi sebelum kita cekin satu persatu karyawan itu, sebelum kalian keluar pastinya jangan lupa nih teman-teman agar kalian pakai yang namanya sunscreen nih teman-teman. Ini gue nggak di endorse teman-teman, tapi gue menyarankan aja ke kalian. Karena apa? Karena ini sangat penting banget nih teman-teman, supaya menghindari sinar UV dari sinar matahari, karena itu benar-benar fatal teman-teman. Oke? Oke, nih gue udah di lapangan nih guys. Jadi gue bakal tepatin janji gue. Jadi gue bakal tanya-tanyain karyawan yang ada di sini, apakah benar dia merasakan sengsara atau bagaimana gitu. Nah, ini gue udah di plan-nya teman-teman. Nah, di sini ada yang mau gue tanya satu orang dulu. Nah, gimana kita tanya-tanyanya ya? Nanti kita bakal kulik bagaimana dia bekerja di sini teman-teman. Oke, gue udah bersama karyawan yang ada di perusahaan ini, di batching plant ini, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Purba. Nah, say hi dulu Pak ke ini ya. Ini kalau boleh tahu Bapak lagi ngapain nih Pak? Lagi di mana nih kita nih Pak? Lagi tugas ini operator masukin material, antara lain pasir, split ke kolbin. Oh ya, berarti ini alat berat apa nih Pak namanya Pak? Ini loader. Loader ya. Nah, kalau boleh tahu berarti Bapak selama kerja itu kan masukin pasir split kemana Pak? Ke kolbin. Oh, itu tuh guys.
Coba Pak, geser dikit Pak. Yang kanan. Ya. Nah, oh itu ya, masukin pasir. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, selama di kerja di kayak gini Pak, ada nggak Pak yang membuat Bapak merasa bimbang gitu, mulai dari benefit yang Bapak dapatkan di perusahaan atau gimana Pak? Enggak sesuai sih. Sesuai Cuma Pak. masalah jam kerja doang ini. Jam kerjanya kenapa tuh Pak? Jam kerjanya Karena Pak? kita kan tidurnya di mes, jadi kalau ada gangguan-gangguan ya nggak enak aja. Oh, ada disediain mes juga ya Pak? Ada. Oh iya. Nah, berarti Bapak nih mau langsung lanjut kerja lagi nih Pak? Mau lanjut lah. Oke, Ini siap. kita lagi produksi. Mantap. Nah, seperti yang gue bilang nih teman-teman, bahwasanya tadi Bapak itu bilang juga biasa-biasa aja teman-teman. Jadi kayak di konsumsi itu ya biasa-biasa aja gitu. Kalau dari benefit yang dia dapat, terus juga pekerjaannya, paling itu dia ada beberapa kendala aja ya teman-teman. Nah, di sini gue lagi di lokasi Bapak itu bekerja tadi sebagai loader. Nah, kita bisa lihat dia mau menaruh material ke sini ya teman-teman, ke kabin ini ya teman-teman, kabin. Oke, kita lihat aja teman-teman. Oke, nah sedikit informasi teman-teman. Jadi memang fungsinya dimasukin ke kabin ini nantinya akan dioper ke atas sana nih teman-teman. Nah nantinya ini akan melalui kompresor yang ada di bawah sini nih teman-teman. Nah di sini ada kompresor yang bisa kalian lihat. Nah jadi begitu teman-teman prosesnya, diangkut, material ditaruh di kabin melalui loader, kemudian diangkut ke atas, kemudian diproseslah di atas beton itu teman-teman. Mulai disemenin, diairin, dikasih obatnya dan seterusnya teman-teman. Seperti itu. Nah gue udah berada di atas nih teman-teman. Ini sorry banget nih, buram banget kameranya karena kena debu banget. Nah jadi sini gue bakal ngajak ngobrol operator dari yang operasiin alat ini ya teman-teman. Kita tanya-tanyain aja. Nah ini dengan siapa nih Pak? Pak Budi. Nah kalau boleh tahu nih Pak Budi sebagai apa nih Pak di sini Pak? Di sini bisa dibilang better ya, atau operator produksi. Oh operator produksi. Jadi yang memproduksi beton nih Bapak nih Pak ya? Oh jadi ini apa nih Pak? Kalau boleh tahu nih tombolnya banyak banget nih Pak. Oh iya. Di sini kan bukan bisa Oh iya. Jadi ini alat ini penting banget berarti dong Pak ya? kita di mana sini kan? Oh iya ya. Ini tadi kita di sana guys tuh. Nah sekarang kita udah naik nih. Nah kalau boleh tahu nih Pak, ini karena banyak yang nanya nih Pak dari teman-teman. Dari Bapak semenjak di sini sampai sekarang nih Pak, yang Bapak rasain happy atau enggak nih Pak? Aku dibikin happy aja tuh. Maksudnya ada tanda kutip tuh. Bikin happy aja. Oh dibikin happy aja. Jadi mana-mana tuh kalau kita aja tergantung kita. Iya. Asik. Asik ya. Jadi kalau misalkan dari benefit yang dikasih perusahaan gimana Pak? Apakah Bapak dapat mes kah atau apa? Sebenarnya dapat, cuma kalau di Oh ngontrak berarti. Oh iya. Oke siap. Makasih Pak. Nah, jadi yang gue bilang nih teman-teman. Jadi, tadi loader sudah mengasih material ke kabin itu yang nantinya akan naik ke kompresor ini. Naik dia akan ke sini nih teman-teman, ke kabin yang... Nah, di dalam ini nggak hanya material doang nih teman-teman, akan dicampur oleh semen dan pasir dan obat. Dan juga penambah-penambah lainnya. Maka bisa nantinya akan ditaruh di sini teman-teman, di mobil mixer. Seperti itu guys. Nah teman-teman, nah inilah proses yang sudah dari alat plant tadi ya teman-teman, kita dari atas terus dituangkan ke molen ini. Nah kita bakal tanya ini si pembawa pembawa betonnya nih, yaitu supir truk mixernya nih teman-teman. Nah ini dengan Pak siapa Pak? Hai dulu Pak. Nah kalau boleh tahu ini jadi apa nih Pak Bapak di sini Pak? Driver pembawa apa nih Pak kalau boleh tahu nih Pak? Beton Pak. Kemana nih tujuannya nih Pak? sekarang ke Pakis. Ke Pakis. Karawang tuh Pak. Iya. Wah jauh banget Pak. Lumayan. Nah nih Pak, dari pertanyaan teman-teman yang lain nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kerja di konstruksi itu gimana sih Pak perasaannya? Apakah happy atau nggak happy nih Pak? Happy aja. Happy-nya karena apa tuh? Boleh jelasin nggak Pak? Saya pernah kerja di mana-mana, yang paling nyaman udah di beton aja. Beton ya Pak? Nyamannya karena apa tuh Pak? Apakah dapat mes? Apakah gajinya lumayan atau gimana tuh Pak? Itu ya lumayan, kita juga atau masih ada mes. Oh iya. Jika ya kalau di rumah tuh nggak cepet pulang gitu. Oh nggak cepet pulang? Jadi alasannya itu tuh? Ya, tinggal di kerjaan gitu. Oh iya. Emang kalau di rumah kenapa tuh Pak? Oke siap Pak, makasih informasi Pak. Nah oke teman-teman, gua udah ada di kantor teknisi ya Pak ya?
Nah, di sini laboratorium ya buat ngecek betonnya nih. Nah, aku udah berada sama Bapak siapa nih Pak? Pak Jaina. Nah, kalau boleh tahu sebagai apa nih Pak? Sebagai teknisi lab. Teknisi lab. Nah, kalau boleh tahu teknisi lab tuh ngapain sih Pak? Kalau teknisi lab itu tugasnya untuk pengetesan beton. Pengetesan beton. Selam. Oh, diuji selam. Itu untuk menguji apa tuh Pak? Kelayakan atau apa tuh Pak? Untuk uji kelayakan dan kekuatan beton. Kekuatan beton. Oh, ya ya. Nah, nih Pak, teman-teman banyak yang nanya juga nih Pak. Kalau misalkan Bapak kerja selama di konstruksi ini, kira-kira gimana tuh perasaan Pak? Happy atau nggak happy nih Pak? Happy aja. Nah, kalau boleh tahu happy-nya karena apa tuh Pak? Ya, karena kita enak pulang ke lapangan. Ke lapangan ya, nggak jenuh ya Pak? Tapi kalau misalkan dari benefit yang dikasih perusahaan ini udah oke belum nih Pak? Kayak misalkan dari tempat tinggal dikasih nggak Pak? Mes gitu-gitu? Oke, kasih. Dikasih. Udah. Mantap Pak, terima kasih Pak.